Baik, terima kasih pemirsa Madu TV. Anda masih tetap bersama kami di Sapa Pagi spesial pesantren, begitu ya. Dengan tema pesantren di era digital antara tradisi dan transformasi, begitu. Masih bersama narsum kita yang luar biasa, Bapak Anam. Pak, mungkin tadi kita terpotong begitu ya dengan jeda iklan kita. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak mengenai kendala pondok pesantren dan juga solusinya untuk bisa mengikuti era digital ini Bapak. Karena mungkin tidak semua pondok pesantren itu mau legowo untuk menerima begitu. Saya ingin kekeh untuk tetap menjadi pesantren yang tradisional begitu Bapak. Silakan. Jadi seperti sekelas Sidogiri yang tidak ada formalnya sama sekali, nggak ada sekolah, nggak ada madrasah. Baik. Itu program transformasi digital ini luar biasa perkembangan di sana. Itu salah satunya. Yang lebih penting lagi adalah sikap terbuka dari pengasuh. Baik. Ini juga menjadi penting. Artinya bahwa kalau kebijakan dari Romo Yai sang pengasuh ini kurang untuk memberikan ruang kepada perubahan-perubahan itu juga tidak akan bisa jalan itu. Tidak akan ada solusinya begitu ya Bapak. Tidak akan berani para para ustadz, para lurah pesantren itu untuk kemudian mengambil kebijakan. Baik. Jadi tetap bahwa kata kuncinya adalah Romo Yai itu. Makernya tetap Romo Yai. Jadi oleh karena itulah hal yang kemudian juga harus kami lakukan adalah sering-sering untuk melakukan komunikasi dengan pengasuh. Satu contoh, kita pernah ada di Pasuruan, itu salah satu pesantren kekeh untuk kemudian tidak mau bersentuhan dengan teknologi informasi. Baik. Alasan utama adalah kami melindungi santri saya dari korban kemudorotan teknologi informasi. Tapi kami tidak kemudian merasa tidak berhasil, tapi kami terus berdialog. Saat itu masih ada ujian nasional. Ujian nasional itu kurang 1 minggu, ada 700 santri lebih. Itu dalam 1 minggu itu siap semuanya untuk bisa disiapkan alatnya, komputer dan laptopnya. Baik. Artinya bahwa untuk bisa mengubah itu, kami butuh waktu 1,5 tahun. Begitu Bapak. Begitu ada COVID, maka pesantren itulah yang pertama mengambil kebijakan untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh. Coba bayangkan. Adanya COVID begitu ya Bapak ya. Artinya bahwa perubahan yang dilakukan itu bisa diimplementasikan lebih lanjut terkait dengan kondisi yang saat itu mengharuskan mereka untuk berubah juga. Nah, ini. Oleh karena itulah tidak sekedar pada aspek kemampuan ustadz-ustadz di situ yang kemudian juga mampu mengoperasikan aplikasi, tapi juga kebijakan dari sang pengasuh menjadi cukup penting untuk bisa akses ini. Baik Bapak. Bapak, apa pandangan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional pesantren sambil mengadopsi teknologi modern di era digital ini, Bapak? Saya kira sangat penting untuk kemudian identitas pesantren menjadi tetap harus kita pertahankan dalam konteks bahwa bagaimana membangun karakter ini tetap harus ada. Oleh karena itulah maka sang kiai itu sang pengasuh itu nggak boleh keluar dari pesantren itu karena mereka adalah kurikulum hidup. Bagaimana beliau dahar, bagaimana beliau sare, bagaimana beliau beribadah, itu semua adalah kurikulum bagi seorang santri. Ini yang harus kita pertahankan. Kemudian adab sopan santun, bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, itu harus kemudian juga dipertahankan. Baik. Nggak bisa kemudian itu dielaborasikan, ini harus dikurangi karena ada kepentingan teknologi informasi, nggak bisa, nggak boleh. Ini yang harus ada. Artinya bahwa di pesantren itu ada sesuatu adab istiadat yang dibangun secara khusus. Seperti di sini kira-kira apa? Apa? Contoh misalkan di Tebu Ireng itu yang sudah sekian ratus tahun, itu setiap pengasuh di eranya itu tercatat apa kemudian karakter yang ditanamkan di sana. Itu terbukukan. Dan itu menjadi karakter pesantren yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ini saya kira yang kemudian harus kita pertahankan. Tapi kemudian dalam konteks implementasi bagaimana memanajemen santri yang kemudian mudah untuk mengawasi, mudah untuk menggerakkan, maka tidak bisa kita elakkan harus menggunakan teknologi informasi. Ini. Jadi saya katakan sudah tidak ada lagi
Di lembaga Salafiyah Syafi'iyah di Pasuruan itu santri yang bertengkar karena semua sudah tidak menggunakan uang, tapi menggunakan kartu. Kartu tadi, Iya. cashless begitu ya Bapak ya? Iya, cashless itu. Ini sudah jalan. Dan itu memberikan jaminan meningkatnya aksesibilitas masyarakat untuk masuk ke sana. Karena memberikan kelas di sana itu. Oh iya, kalau ingin tahu anaknya sedang apa hari ini atau sedang mengkonsumsi apa, dia tahu laporan di dashboardnya. Baik. Orang tua dapat laporan itu. Iya. Nah ini. Jadi orang tua dari jauh bisa mengkontrol begitu ya Bapak? Iya, itu yang penting di sana. Meskipun orang tua tidak bisa memberikan akses advice kepada anaknya, nggak bisa, karena itu hanya dimiliki oleh kiai dashboardnya itu. Oh, baik. Nah itu. Oleh karena itulah ini yang harus sekarang dibangun, dan yang sudah jalan, yang sudah melapor ke kami kemarin itu dari Nganjuk, dari Probolinggo, dari Pasuruan, termasuk juga Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo. Baik. Itu sangat-sangat mendukung terkait dengan program transformasi digital di pesantren. Ini. Baik Bapak. Nah, mungkin di era digital ini juga ada juga pro dan kontra begitu ya Bapak ya. Dengan beberapa dampak teknologi terhadap budaya dan nilai-nilai tradisional pesantren begitu Bapak. Mungkin pernahkah Bapak Anam menemui dampak begitu Bapak di beberapa pesantren yang sudah mengikuti era digital, dan apakah itu mempengaruhi juga untuk adatnya pesantren sebelumnya begitu Bapak? Ya, jadi begini. Sebenarnya prinsip utama perubahan ini pada manajemen. Kenapa? Karena santri tidak boleh bawa HP. Nah, boleh, nggak ada pesantren santri bawa HP, nggak ada. Nggak ada. Oleh karena itulah, karena di aspek manajemen, maka kata kuncinya adalah bagaimana dengan lapis kedua di pesantren. Kalau lapis pertama beliau para pengasuh. Lapis kedua adalah aspek manajerial, lurah pondok, ustadz pondok, kemudian para musrif atau musrifah di sana. Ini mengimplementasikan aspek manajerialnya itu. Baik. Sehingga aspek manajerial ini bisa dipantau orang tua. Ini. Bahkan mohon maaf, ini bukan kebablasan juga, bukan. Tetapi ini karena permintaan juga wali santri, sudah ada pesantren premium. Begitu Bapak. Iya. Apa bedanya dengan pesantren biasa Jadi Bapak? pesantren premium itu ya santri menggunakan spring bed, ruangannya pakai AC. Baik. Ini permintaan orang tua, karena bahwa mereka orang tuanya ingin memondokkan, tetapi orang tuanya juga ingin memberikan kenyamanan kepada para santri. Baik. Tapi hanya fasilitas saja yang berbeda. Untuk ngaji dan sebagainya sama. Yang berbeda hanya fasilitas itu. Sudah ada itu. Pakai spring bed saya dibawa masuk ke ruangannya. Ini Pak Anam, ini adalah santri premium ini. Jadi satu kamar itu berisi 8 santri, semuanya pakai spring bed, pakai AC. Di situ sudah ada satu santri senior yang menjadi pendamping mereka, juga kamar mandinya juga di dalam. Dan cuci bajunya juga pakai laundry. Baik. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kalau pesantren zaman dulu kan tidak ada Pak. Seperti itu, ya. Mungkin apa upaya konkret yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi pesantren tidak mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya tradisional pesantren begitu Bapak? Saya kira insya Allah tidak ada yang dikorbankan di dalam pelaksanaan digitalisasi ini, karena santri tidak boleh memegang HP. Baik, kembali lagi ya, iya, bahwa santri tidak boleh memegang HP, tetapi di dalam konteks manajemen seperti apa pola kecepatan komunikasi antara santri dengan orang tua atau pondok dengan orang tua ini bisa tersambung terus. Baik. Itu. Karena apa? Karena mohon maaf, banyaknya media sosial yang kemudian kasus-kasus di pesantren itu menjadi muncul, itu nggak ada 1% itu menjadi viral begitu ya Bapak ya? Artinya Jawa Timur itu pesantrennya yang terdaftar di dashboard Indonesia adalah 7.061, itu yang terdaftar. Baik. Yang masih belum terdaftar ada sekitar 1.200-an. Nah, kalau kita hitung, maka dalam 1 tahun itu tidak ada kemudian lebih dari 20 lembaga, tidak ada. Hitungan jari tangan dan kaki kita pakai itu tidak ada. Baik. Tetapi pemberitaan terkait dengan kasus-kasus itu begitu sangat masif, karena betapa menariknya pesantren itu sebagai lembaga yang masih mampu menjamin karakter anak santri. Baik. Sekarang lembaga mana yang kemudian masih bisa untuk memberi jaminan itu tidak ada, kecuali pesantren. Maka di sini karena kecepatan teknologi informasi itu luar biasa, maka juga dibutuhkan kesigapan
para pemegang manajemen di pesantren. Jadi jangan diserahkan kepada pengasuh, jangan. Pengasuh itu memberikan baku nilai karakter di sana. Itu yang harus dijaga. Baik. Tapi manajerialnya ini bagaimana santri harus bergerak, bagaimana santri harus melakukan apa, itu di tingkat manajemen ini. Dan itu tidak bisa diserahkan kepada kiai. Tetapi laporan tetap harus ada. Ini. Baik Bapak. Dengan sudah berjalan beberapa tahun begitu ya Bapak ya, tentang bantuan dari Kementerian Agama kepada pondok pesantren. Mungkin apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam upaya mengintegrasi teknologi di pesantren begitu Bapak, menurut pandangan Kementerian Agama? Ya, jadi gini. Setelah kami amati, setelah kita lakukan proses monitoring di lapangan, ini yang paling harus dilakukan adalah memberikan jaminan bahwa orang tua itu bisa monitor kepada anaknya. Ini, jadi katakanlah pagi ini santri itu melakukan apa, itu sudah langsung termonitor. Jadi kantin itu yang dijual apa, kemudian setelah anak itu masuk ke kantin beli apa, itu begitu menekan tanda bayar jret, maka tanda bayar itu sudah langsung terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di situ. Baik. Nah ini, jadi kemudian santri itu sakit apa, saat di puskesmas, poskestrennya itu laporan jebret, oh santri ini flu, yang diminum obat ini, itu orang tua juga sudah tahu. Baik. Nah ini yang harus kemudian, dan sistem ini sudah ada. Silahkan kalau kemudian katakanlah mau join dengan perbankan mana, perbankan sudah memberikan aplikasi gratis. Tinggal melatih siapa orang yang mengendalikan dashboardnya itu. Baik, nah ini katakanlah memasukkan data santri, memasukkan data item barang yang dijual di koperasi, memasukkan data item obat yang ada di poskestrennya. Nah ini harus ada. Kebanyakan disitulah kelemahan kita itu di situ. Gak mau memasukkan, gak mau mengupdate data itu. Ini. Jadi pesantren-pesantren yang kemarin kami lihat itu, mohon maaf ini, ada pesantren kecil, santrinya hanya 100 yang mukim, itu mendirikan minimarket. Baik. Yang menjual hanya kebutuhan santri saja, hanya santri 100. Setelah didata dalam 1 bulan menggunakan sistem aplikasi, ternyata hasil usahanya itu minimal dia dapat adalah 12 juta. Coba bayangkan. Luar biasa. Hanya santri 100. Akhirnya dari situ mereka mengevaluasi hanya berapa bulan sudah beli tanah di luar pesantren. Pak, saya sudah beli tanah di luar pesantren. Untuk apa? Membuat minimarket. Lagi untuk pasarnya untuk masyarakat. No. Ini bukan satu pesantren, saya datang lagi ke pesantren satunya. Sama, santrinya juga 100. Tapi itu bisa diakses oleh santri, bisa diakses oleh masyarakat. Lebih banyak lagi hasilnya. Nah ini, artinya apa? Artinya bahwa pendekatan manajerial itu harus dilakukan. Jadi jangan kemudian menggunakan sistem botean, nek di situ ono ya dimasuk nih, gak ono ya ndak. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada proses evaluasi 1 bulan dapat berapa. Baik. Ini efektif. Nah itu, oleh karena itulah maka di sana juga harus ada santri senior yang pinter menjalankan aplikasi. Harus ada itu. Kalau seperti itu, insya Allah pesantren akan berkembang. Karena tahu produktivitasnya, tahu aspek evaluasinya, dan ini bisa ditularkan ke yang lain. Baik. Itu. Baik Bapak. Gini. Nah kebetulan di Pondok Madu Yayasan Kiai Haji Ahmad Bajuri ini Bapak sudah memiliki jaringan radio se-Jawa Timur begitu Bapak. Jaringan radio pesantren begitu. Siap. Nah mungkin untuk kedepannya kita juga bisa kerjasama begitu Bapak ya, terkait beberapa program Kementerian Agama dan juga untuk pesantren begitu. Siap. Nah Bapak, ini kan pasti ada beberapa pesantren juga yang ingin menikmati program-program Kementerian Agama. Mungkin adakah solusi supaya dipermudah begitu Bapak untuk bisa mendapatkan bantuan itu begitu? Jadi kalau bantuan ini sifatnya sama, nggak ada pilih kasih, karena sistemnya online itu. Tapi bahwa saya ingin kalau kemudian Madu TV ini sudah punya pasar, kenapa enggak kemudian ini dipakai sebagai satu jaringan yang kemudian bisa memberikan
ruang untuk saling berbagi terkait dengan produk. Ada sebuah komunitas di Nganjuk itu khusus menangani produk handicraft, jadi kerajinan tangan. Baik. Itu setiap bulan mereka harus mengekspor barangnya ke 12 negara. Jadi kemudian yang tidak rutin itu 4 negara. Bulan Juli tahun kemarin itu expo di Jerman, expo di Prancis, expo di Turki. Itu bulan Juli. Bahkan kalau saat itu tidak ada agenda nasional, saya juga mau ikut saat itu. Nah, kenapa tidak kemudian pola komunitas ini dijadikan sebagai pasar untuk kemudian juga memberikan nilai ekonomi, nilai tambah ekonomi. Kemarin kami juga dihadiri oleh komunitas Spektra, itu jaringan yang kemudian memanfaatkan CSR-nya perusahaan-perusahaan. Baik. Ini anggotanya ada 260 pesantren se-Indonesia, nanti akan ada pertemuan di Jawa Timur juga. Itu juga di dalam konteks bagaimana memanfaatkan komunikasi di komunitas mereka. Nah ini artinya bahwa kalau pasar itu kan kata kuncinya siapa yang berkumpul. Baik. Kalau nggak ada yang berkumpul itu bukan dinamakan pasar. Iya. Nah sekarang sudah ada pasar, sudah punya sudah radio, ada komunitas sudah begitu komunitas ya, Pak? ini. Bagaimana ini bisa dipakai untuk membangun sinergitas untuk saling bisa memanfaatkan di dalam baik konsep keilmuan ataupun konsep usaha gitu. Baik, dengan era digitalisasi ini Bapak, banyak sekali pondok pesantren khususnya di Jawa Timur. Kira-kira persentase keberhasilan pondok pesantren di Jawa Timur ini yang bisa mengikuti era digitalisasi ini berapa persen menurut Bapak Anam? Artinya gini, kita nggak bisa kemudian berhasil dan tidak, karena ini progres. Maka setiap waktu kalau mereka itu intent memanfaatkan pola ini, maka bisa jadi nanti pada satu ketika tidak bisa kemudian tujuan saya seperti ini, berhenti, tidak. Baik. Maka akan terus berkembang. Mohon maaf, ada pesantren menggunakan pola ini sekarang memasarkan beras organik melalui komunitasnya. Karena mohon maaf, penyakit di kita ini kan karena makanan. Seperti diabetes, jantung, kolesterol, asam urat. Ya. Itu kan penyakit yang mayoritas ada di Indonesia. Itu dikarenakan pola konsumsi yang menjadi bermasalah. Nah, pesantren ini memasarkan beras organik itu adalah memiliki kadar gula 0 karbohidrat. Iya, 0 karbohidrat. Itu ada. Dan sudah kami ini Pak produksi kami dan kami jual melalui komunitas kami. Berarti itu masuk program pemerintah OPOP begitu ya Bapak? One Product One Pesantren itu? Enggak juga. Masuk juga di jadi gini, ini perlu kami luruskan. OPOP itu program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik. Kalau dari Kementerian Agama itu namanya inkubasi pesantren. Baik. Bedanya di situ apa Bapak? Lain. Jadi sumber dananya kalau OPOP dari Pemprov, kalau dari inkubasi pesantren dari Kementerian Agama. Baik. Ini. Jadi oleh karena itu ini juga kita saling support. Artinya kalau kami turun memonitor terkait dengan yang menerima OPOP dan inkubasi pesantren itu sustainability-nya seperti apa, keberlangsungan proses ini gimana, itu yang sedang kami lacak itu sekarang ini. Baik, jadi. Baik Bapak. Nah kembali lagi Bapak untuk pentingnya kerjasama antara pesantren, pemerintah dan lembaga terkait dengan mengintegrasi teknologi dan nilai-nilai pesantren begitu ya. Bapak. Nah mungkin apa kesulitan atau kendala pesantren yang mungkin Bapak temui untuk menjelaskan atau mengajak santrinya begitu? Kan santri tidak hanya 1-2 Bapak, banyak sekali begitu. Tapi kita jawabannya nanti dulu Bapak. Siap. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya begitu. Siap. Baik pemirsa Madu TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Pagi Pesantren. Siap, makasih.